Dahulu kala, di daerah Parahyangan, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia hidup bersama anjing kesayangannya, Tumang, yang sebenarnya adalah seorang dewa yang dikutuk menjadi anjing. Suatu hari, saat sedang menenun, Dayang Sumbi menjatuhkan toraknya ke sungai. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah bahwa siapapun yang mengambilnya, jika seorang perempuan akan dijadikannya saudara, jika seorang laki-laki akan dijadikannya suami. Tak disangka, Tumang yang mengambilkan torak tersebut karena telah bersumpah, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tangkas dan kuat, namun tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu di hutan. Ia menyuruh Sangkuriang untuk membawa pulang hati rusa. Namun, setelah berjam-jam berburu, Sangkuriang tidak berhasil mendapatkan rusa. Dalam keadaan putus asa, ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya. Ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati tersebut adalah hati Tumang, ia sangat marah dan memukul Sangkuriang hingga pingsan. Kemudian mengusirnya. Sangkuriang mengembara hingga dewasa dan kembali ke kampung halamannya tanpa mengenali Dayang Sumbi sebagai ibunya. Sebaliknya, Dayang Sumbi yang diberkati dengan wajah yang tetap muda dan cantik juga tidak mengenali Sangkuriang. Keduanya jatuh cinta dan berniat untuk menikah. Namun, suatu hari sebelum pernikahan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, yang sama dengan bekas luka yang dibuatnya saat memukul anaknya dulu. Ia sadar bahwa Sangkuriang adalah anaknya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil dipenuhi oleh Sangkuriang. Ia meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Dengan kekuatan supranaturalnya, Sangkuriang hampir menyelesaikan tugas tersebut. Dayang Sumbi yang khawatir kemudian berdoa kepada dewa untuk menghentikan pekerjaan Sangkuriang. Segera, cahaya pagi muncul lebih awal, membuat Sangkuriang marah karena merasa gagal. Dalam kemarahannya, ia menendang perahu yang telah dibuatnya hingga terbalik. Perahu itulah yang kemudian menjadi gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni di sebuah desa kecil. Mbok Sarni sangat ingin memiliki seorang anak, tetapi keinginannya belum terwujud. Suatu hari, ketika sedang mengolah sawah, ia bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menawarkan sebuah kesepakatan Mbok Sarni akan diberi seorang anak. Tetapi ketika anak itu sudah berusia 17 tahun, ia harus dikembalikan kepada raksasa. Karena sangat ingin memiliki anak, Mbok Sarni menerima tawaran itu. Raksasa tersebut memberikan sebuah biji timun kepada Mbok Sarni dan menyuruhnya untuk menanam biji itu. Mbok Sarni pun menanam biji timun tersebut di halaman rumahnya. Tak lama kemudian, timun itu tumbuh besar dan di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Sarni menamainya Timun Emas. Tema keberanian dan perjuangan. Tokoh utama adalah Timun Emas dan tokoh antagonis adalah raksasa. Penokohan protagonisnya adalah Timun Emas, sedangkan antagonisnya adalah raksasa. Alur cerita berjalan maju dengan pembukaan konflik dan pemecah konflik di bagian akhir. Kesimpulan. Legenda Timun Emas menekankan pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga dan bagaimana orang tua harus berusaha untuk melindungi anaknya dari bahaya. Meskipun ada beberapa perbedaan dengan legenda lain, Timun Emas tetap menjadi salah satu cerita rakyat yang populer di Indonesia karena pesannya yang tetap relevan hingga saat ini.
Timun Emas juga mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang lahir dari buah mentimun dan berhasil mengalahkan raksasa yang ingin diwujudkannya. Meskipun sama-sama mengandung pesan moral tentang keberanian dan perlindungan, Timun Emas memiliki perbedaan dalam karakter utama dan cara menghadapi raksasa. Momotaro adalah legenda Jepang yang menghiaskan tentang seorang anak laki-laki yang lahir dari buah persik. Meskipun sama-sama mengandung pesan moral tentang pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga, Momotaro memiliki perbedaan dalam karakter utama dan cara menghadapi musuh.